الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب ومرضاته وقربه إلى روضة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي الشيخ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح من عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المضلل بالغمامة المشفع في القيامة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis yang mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya muliakan, melanjutkan pembahasan daripada malam Kamis yang lalu, yaitu penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali bahwasannya manusia di dalam menuntut ilmu atau mempelajari ilmu ada 3 keadaan. Yang pertama yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu orang yang menimba ilmu untuk dia jadikan sebagai bekal dia ke akhirat dan tidak bertujuan kecuali semata-mata hanya karena Allah dan untuk meraih kesuksesan dan keselamatan di akhirat. Maka orang yang seperti itu ketika dia menimba ilmu, maka insya Allah dia akan menjadi minal faizin, orang yang benar-benar beruntung. Namun ada tandanya para hadirin. Tondone tiyang niku lek tepak ngajine niku lillahi ta'ala, maka bisa terlihat ketika benar-benar dia telah memiliki atau mempunyai ilmu tersebut. Karena sepuntene sing kata lek dadi wong alim niku tidak tertutup bagi siapapun. Sing penting gethu ngajine, giat ngajine, serius belajari, siapapun bisa jadi orang yang alim. Kula kan nate jelasaken nggih ping pira punan. Banyak misionaris itu ana sing hafizul Quran, ana sing apal Shahihul Bukhari, ana sing maca kitabe niku ngewes. Padahal sepuntene sing kathah non muslim, termasuk mungkin di Indonesia pernah ada Van der Plas atau siapa itu, bahkan di Hadramut juga pernah kejadian jadi imam sholat di masjid ya. Padahal dia non muslim. Jadi itu bukan tidak mungkin. Kalau ilmu itu bisa dimiliki oleh siapapun. Iblis niku nggih teng riwayate alim, berilmu. Ya. Oleh karena itu ada tandanya. Ada tandanya kalau orang itu mempelajari ilmunya itu memang benar-benar untuk akhirat dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk tujuan lain, tidak untuk tujuan dunia. Apa tandanya? Yang pertama, ayyakuna awwala amilin bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Tandanya orang itu kalau ngajinya memang lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang pertama mengamalkan ilmunya dia tadi. Jadi sadurunge memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, mengingatkan orang lain untuk menjauhi yang tidak baik, maka dia sendiri menerapkan
Jadi cirine niku ngamalaken ilmune. Itu nomor satu. Karena ilmu ini kan walaupun kita punya ilmu sebanyak apapun para hadirin, ilmu sebanyak apapun, tapi lek mboten diamalaken niku mboten enten manfaate. Oleh karena itu dalam hadis dawuhe Kanjeng Nabi, ta'allamul ilma wa'malu bih. Pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Riwayat yang lain dawuhe Kanjeng Nabi napa, tuba liman amila bi ilmihi. Beruntung orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau mereka para aulia, para solehin, masya Allah, masih sing cilik-cilik nih dulu urusan tidak gelem katene bedo kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam segala hal mereka berusaha yang menjadi teladan dalam kehidupan mereka Nabi Muhammad SAW. Sehingga kadang-kadang untuk mengamalkan sesuatu yang dia belum punya ilmunya, maka dia tidak berani ngamalkan. Kenapa? Karena takut khawatir boten sami kali sing dilampahi kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masih sing enteng-enteng. Pernah ada kejadian lek boten kelintu niki terjadi kepada seorang waliullah namine Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu beliau pernah pada satu saat bertamu ke rumah seseorang. Disuguhi semongko. Disiapkan pisau. Dan dipersilakan makan. Sudah diambil itu semangka, pisaunya juga diambil, udah mau dibelah. Urung telemane. Sing nyaksiaken iku heran, ditanya, "Kenapa kok enggak jadi dimakan semangkanya?" Apa jawaban beliau? Kata beliau, "Aku memang tahu ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah makan semangka. Tapi saat ini saya belum punya ilmunya bagaimana Nabi Muhammad makan semangka. Apa dikoncei dhisik sampai bersih baru dibelah, atau ketika masih ada kulit langsung dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saya tunda dulu, saya pending dulu makan semangkanya. Kenapa? Karena saya takut cara makan semangka saya beda dengan cara makannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah, karena belum tahu caranya saja sudah nggak berani ngamalkan. Artinya apa? Kalau mereka tahu pasti sudah diamalkan, itu intinya. Kalau kita kan kebanyakan sebaliknya, banyak yang kita tahu tentang Nabi Muhammad tapi tidak kita amalkan. Bahkan kadang-kadang tidak kita ajarkan kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu mari, termasuk tandanya orang yang ngajinya itu niatnya lillahi ta'ala untuk meraih keselamatan akhirat. Pertama, dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Itu yang pertama. Oleh karena itu kita harus mulai para hadirin. Kita harus mulai dari yang sunnah, yang ringan-ringan yang diajarkan Nabi Muhammad itu. Terus kita tanya diri kita, kita introspeksi diri kita, apa sudah kita amalkan atau belum? Sudah berapa kali banyak saya terangkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini selalu semuanya ini sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi.
Anak-anak kita kecil-kecil, didik itu. Kita didik untuk mengamalkan ilmu dan langsung kita suruh mempraktekkan ilmu ketika kita melihat mereka itu ada kesalahan, jangan dibiarkan. Masih teori ini durung ngerti lek anak niku nggih. Mulai cilik pun dibimbing, dikandani teori ini langsung kengken meraktekkan. Karena kalau kita lihat di lapangan umat Islam ini banyak sing kurang perhatian kaya sing ngoten-ngoten niku para hadirin. Kadang-kadang ningali anake mangan tangan kiwa. Lho ngarep ibuke lho dijarno tok mangan tangan kiwa. Ini jangan sampai terjadi. Mulai cilik lari niku lek dibimbing sing sae insyaallah dadi lari sing sae. Kalau dididik mulai kecil diarahkan ke yang baik-baik, insya Allah jadi anak yang baik. Ketika kita melihat anak kita walaupun kecil makan tangan kiri, jangan dibiarkan nak tangan sing apik nak. Mangan kok ngadeg nak, lungguh mangan nak. Lenggah. Dituntun maca bismillah di sini. Mari mangan alhamdulillah. Kadang-kadang ngombe langsung gluk pemane mari bal-balan ya. Wadi mandek. Lu diarahkan. Nah lungguh maca bismillah, lek ngombe sunane Kanjeng Nabi niku ojo langsung. Salah satu anfas 3 kali nafas dibagi 3 kalau bisa ngomong. Mandek ojo sak gelas langsung gluk dibagi 3. Ambil nafas, minum lagi, ambil nafas, minum lagi. Loh ini pendidikan semacam ini manfaatnya luar biasa para hadirin. Mungkin akan terasa ketika anak menginjak dewasa. Dadi lek wis dididik mulai cilik kaya ngoten niku insyaallah tiyang sepune bapak ibu enteng. Didik ini enteng karena pendidikan awal ini penting. Saya masih ingat ya. Ketika saya dulu masih kecil, itu sama kakek saya. Kakek saya itu namanya Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf. Abahnya almarhum Habib Hasan, ayahnya almarhum Habib Hasan. Ya, karena Habib Hasan adiknya ibu saya. Itu kita mulai kecil ini dilatih sholat jamaah. Setiap waktunya sholat ditanya, sudah sholat? Sudah. Sama siapa? Sendirian. Sholat lagi. Suruh ngulangi. Tahu saya sholat sendiri, cucu-cucunya sholat sendiri. Sini, sholat lagi. Saya yang barengi. Saya yang jadi imam. Sampai seperti itu mendidiknya kepada kita. Agar kita mulai kecil jangan sampai ninggalkan sholat berjamaah. Jadi yang pertama cirinya orang itu yang memang tujuan cari ilmunya itu untuk meraih keselamatan akhirat, meraih derajat yang tinggi di akhirat, ya maka dia harus betul-betul komitmen ya mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, orang yang betul-betul belajar ilmunya itu karena Allah, ketika dia sudah menjadi orang yang alim, alla yakuna musari'an ilal fatawa, tidak dengan mudah berfatwa. Jadi walaupun dia mungkin sudah ilmunya luas jadi orang alim, ojo gampang-gampang jawab masalah hukum. Niki lek wong alim lho, apa maneh gak alim ya. Sama-sama mungkin saenake ya kadang-kadang kedolanan hukum. Sak koncoan jagongan ono sing takon hukum, gak apa-apa. Lho tekon ndi kon ngomong gak apa-apa kon? Ngaji ndi kon? Sapa ustadmu? Maca Fatihah pletot-pletot jawab hukum gak apa-apa saenake diketolanan. Lho ini banyak yang seperti itu. Ana maneh sing karo saya kira begini, lho hukum saya kira. Ana maneh menurut saya, lho repot.
Ada namanya Asy-Syi'bi rahimahullah. Asy-Syi'bi ini orang yang ilmunya sangat luas, termasuk yang paling alim khususnya dalam ilmu fiqih di Irak. Pernah ditanya beliau, su'ila Syi'bi an syai'in, ditanya Syi'bi ini tentang permasalahan hukum, tentang sesuatu berkaitan dengan hukum. Maka beliau menyatakan apa? Faqala la adri. Beliau menjawab, saya nggak tahu jawabannya saya. Sama orang-orang yang bersama beliau ditegur, ama tastahi ya Syi'bi an taqula la adri wa anta faqihul Iraq. Apa kamu nggak malu mengatakan kamu nggak tahu, padahal kamu ini paling alime wong Irak, apa kamu nggak malu? Dijawab kali Asy-Syi'bi, lakinnal malaika lam tastahi idh qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Katanya Syi'bi, tidak, saya enggak malu, malaikat saja enggak malu kok. Ketika ditanya sama Allah malaikat tentang nama-nama benda yang telah Allah ciptakan yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, malaikat ketika enggak tahu enggak malu, mereka menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui sesuatu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Engkau maha mendengar dan Engkau maha bijaksana ya Allah. Malaikat saja enggak malu, katanya Syi'bi. Bahkan enggak sedikit dari para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat niku lah macam-macam gian. Sahabat niku nggih enten sing alim, enten sing tiang awam, enten. Bukan semua sahabat itu orang alim, bukan para hadirin. Ada sahabat-sahabat itu yang dikenal mereka itu adalah orang-orang yang ilmunya luas. Lho para sahabat mawon. Para sahabat itu sering terjadi ketika ditanya tentang hukum niku imbal-imbalan, padha ndak ono sing wani jawab, kuwatir keliru. Padahal mereka santrinya siapa mereka? Santrine Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngaji ini langsung teng Kanjeng Nabi, tapi begitulah acaranya Rasulullah SAW. Tidak mudah orang itu untuk memberikan jawaban, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum, kecuali dia benar-benar yakin dengan jawabannya tadi. Diceritakan ada namanya Syurej ibn Hani. Ini orang yang hidup di zamannya sahabat. Berarti beliau ini seorang tabi'in. Namanya apa? Tabi'in. Boten menangi Kanjeng Nabi, tapi menangi sahabati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ibn Hani ini pernah datang ataitu Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada istrinya Rasulullah SAW, datang kepada As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. As'aluha 'anil mashi 'alal khuffain, bertanya tentang masalah hukumnya mengusap di atas khuf. Khuf niku sepatu saking kulit sing boten saged air itu tembus ke dalamnya. Itu biasanya dipakai khususnya oleh orang-orang Arab sana kalau dalam keadaan musim dingin. Dadi masih wudhu niku boten kathik weso sikil punan, cuma diusap saja di atasnya khuf. Niku lek sing ngaji fikih ngerti, lek gak ngaji fikih rada bingung. Wis ya berarti ndak kathik wis sikil. Ya lek gawe khuf.
Lek gawe khuf niku saged mboten napa-napa, tapi ana carane, ana aturane, ana prosedure, gak iso sak karepe dhewe. Lah ini Syuraih ibn Hani datang kepada Sayyidah Aisyah tanya tentang itu. Sayyidah Aisyah loh nih, istrinya Nabi Muhammad ini. Kita insya Allah tidak ragu dengan kehebatan ilmunya. Nggih. Kita nggak ragu dengan apa Sayyidah Aisyah ini, keluasan ilmunya, nggak ragu hampir tiap hari sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawaban Sayyidah Aisyah? Faqalat, "Alaika bi Ali ibn Abi Thalib." Kata Sayyidah Aisyah, hendaknya kamu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dialihkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Fas'alhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih baik tanyanya ke Ali bin Abi Thalib, karena yang sering pergi sama Nabi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena orang itu biasanya pakai khuf itu khususnya ketika dia musafir, di saat dia perjalanan yang sering mereka itu menggunakan khuf. Jadi ambil Sayyidah Aisyah diimbalaken teng Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Jadi cirinya orang yang ngajinya itu karena Allah tidak mudah memberikan jawaban tentang hukum, tidak mudah berfatwa. Kemudian selanjutnya juga tandanya orang itu yang ngajinya lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan dunia atau bukan untuk kepentingan jabatan atau kedudukan, maka dia akan jauh daripada mukhalatatus sultan, mun'azilan wa munqabidan an mukhalatatis sultan. Jadi dia itu enggak mau dekat atau kumpul dengan pejabat. Nggih, mboten gelem kumpul kali pejabat. Cedek kali penguasa niku mboten gelem. Niki sinten keterangan saking kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Jadi tondone ndak gelem cedek-cedek nang penguasa utawa nang pejabat, kecuali kalau untuk menasehati ya, atau untuk mengembalikan hak-haknya orang yang dizalimi oleh penguasa, atau juga memberikan syafaat ya fi mardhatillah, membantu orang lain mungkin ada hajat yang memang berhubungan dengan penguasa atau pejabat. Jadi tetap kalau kita jangan sampai suudzon, tapi ya ini orang yang alimnya semestinya seperti itu dia. Ojo sampai ya kaya pemane didik-didik nggo proposal nang pejabat nggih. Didik-didik proposal wali kota, proposal nang bupati, proposal gak mari-mari tok nggih. Jadi enggak masalah mereka datang, itu enggak masalah, tapi tujuannya apa tadi? Untuk menasihati satu. Untuk mengembalikan haknya orang lain mungkin yang dizalimi sama pemerintah, atau memberikan syafaat, bantuan, pertolongan yang memang memerlukan apa? Hubungan ada kaitannya dengan pemerintah, nggih, nulung tiang, tapi memang perlu ada kaitannya sama pemerintah, itu enggak apa-apa. Mangkane sing paling penting niku nggih sing awam niki lek ningali enten kiai, enten ustaz, teng pejabat, ojo suudzon dhisik. Niku sing paling penting. Kalau ini tadi kan dikembalikan ke orangnya yang alimnya tadi. Orang alim itu kalau bisa jangan deket-deket dengan mereka. Bahaya lek ndak kuat bahaya. Nggih. Akhirnya iso melenceng tujuannya, mboten lillahi ta'ala. Cuma kita yang awam ketika melihat orang yang seperti itu jangan suudzon. Tetap husnudzon. Oh mungkin kate nasihati nang wali kota. Ojo ono sing teko nang kono golek duit.
Jalu amplop, ngajuno proposal, jangan. Tahu dari mana kita? Terutukan di wali tak sampean. Kita bisa tak nilai hatinya orang. Sudah, kita jangan suudzon, tetap kita husnudzon. Husnudzon itu masih keliru oleh ganjaran. Suudzon masih benar dosa. Oleh karena itu enggak ada manfaatnya sedikit pun ketika kita suudzon, apalagi yang kita suudzoni orang-orang yang berilmu, tetap kita husnudzon saja. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa tanda, ya. Itu tadi beberapa tanda orang yang menimba ilmunya semata-mata hanya untuk meraih keselamatan akhirat dan juga semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang ada 3 tanda tersebut, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, masih ada yang kedua dan yang ketiga. Insya Allah yang kedua dan yang ketiga ini akan saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Sisa waktunya insya Allah kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab ini selain kemarin saya sampaikan istighfar, mudah-mudahan pun diamalkan, ya. Istighfar kalau bisa minimal 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari atau malam hari. Karena ada riwayat kemarin saya sampaikan di kutubillah al-munazzalah, sebagian kitabnya Allah yang Allah turunkan kepada para nabinya, orang yang mengamalkan itu membaca apa? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Biasanya lek teng Indonesia niki supaya saged istiqomah diwaose niku mantune salat subuh. Kemudian yang bil ghadati wal asyi, bahasa Arabnya di situ. Yang bil asyinya nggih wonten sing mantun asar, nggih wonten sing mantun maghrib, nggih wonten sing mantun salat isya. Dadi padha beneri nggih, aja eker-ekeran gara-gara sing bener mari maghrib keliru, mari asar sing bener masjid jamek mari asar. Oh, Habib Taufik mari maghrib, aja eker-ekeran, sing penting macane padha beneri. Kati mari asar, kati mari maghrib, kati mari isya, bil asyi niku pun mencakup semuanya itu sama. Sing penting maca. Kemudian sing khusyuk, Rabbighfirli warhamni watub alayya. La istiqomah kemarin dijelaskan insyaallah kulitnya tidak tersentuh api neraka. Artinya ada efek positif. Medal saking wulan Rejab lek sak wulan istiqomah maos niku khusyuk, ada efek positif di sisa hidupnya orang tersebut. Insya Allah dijaga sama Allah dari maksiat, pun boten selera mali ngelampai maksiat, aras-arasen ngelampai dosa, lek pun kaya ngoten berarti dia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Lek pun kaya ngoten nggih boten tersentuh dengan api neraka barangkali. Kalau sudah seperti itu insya Allah husnul khotimah dan tempatnya surga. Kemudian selain istighfar nopo sing amalan yang sangat dianjurkan, berpuasa. Nah, cuma niki kan poso sunnah, nggih. Boten wajib. Sekali lagi jangan sampai mengganggu kewajiban. Lek digabung kali poso sing wajib nggih mboten napa-napa, khusus ibu-ibu sing duwe utang akeh. Mumpung wulan Rejab niki disaur utange, nggih. Disaur utange aja sampai ketemu Ramadan maneh sing duwe utang. Nggih, dosa lek mboten enten ujure kaya ngoten niku. Kesempatan diniati 2 puasa wajib sekaligus puasa Rejab. Cuma lek niat puasa wajib ampian boten saged dibatalaken. Siji lek puasa sunat tok nggih, lek sampean niati puasa sunat tok
Mari ngono awan-awan ono sing ngundang mayoran, sate, gule, ndase kambing. Batal lo posone gak apa-apa, wong niate poso sunat tok. Tapi lek niate loro, niat poso wajib ambek poso sunah, ono sing ngundang sate gule krengsengan. Ya gak iso yang njaluk bungkus ae gaen buka. Ya. Jadi puasa ini sangat dianjurkan di bulan Rajab ya, fadilahnya sangat luar biasa sampai ada riwayat bahwasanya di surga itu ada sungai yang namanya Rajab. Dan barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, insya Allah Allah akan berikan minum dari sungai tersebut. Sampai ada riwayat seperti itu ya. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana